Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noviani Halawa. Di sini, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai funneling. Nah, yang pertama, apa sih itu funneling? Nah, apa itu funneling? Nah, funneling ini adalah strategi pemasaran yang menggambarkan perjalanan calon pelanggan. Strategi pemasaran yang menggambarkan perjalanan calon pelanggan mulai dari mengenal produk hingga akhirnya membeli produk yang sudah kita pasarkan. Hingga akhirnya membeli. Nah, jadi funnel ini disebut sebagai corong. Nah, coba kita buktikan. Kita coba buka tab ini, kita cari di Google funnel. Funnel adalah, nah, disebut funnel atau corong karena jumlah calon pelanggan akan semakin sedikit pada setiap tahap. Misalnya ada 1000 orang yang melihat iklan, belum tentu semuanya tertarik. Dari yang tertarik belum tentu semuanya membeli, dan dari membeli hanya sebagian yang menjadi pelanggan setia. Nah, tujuan funneling ini adalah membantu pelaku usaha memahami perilaku pelanggan sehingga dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan penjualan. Nah, selanjutnya kita coba buka Instagram. Nah, kita coba cari sepatu running. Nah, kita klik. Nah, saat saya melihat postingan produk sepatu seperti ini, sebenarnya saya sudah masuk ke tahap pertama, yaitu dalam funnel, itu awareness atau kesadaran. Saya baru mengenal produk tersebut karena melihat iklan atau postingan yang muncul di media sosial. Nah, selanjutnya, bagaimana funneling itu bekerja? Nah, cara funneling bekerja itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu awareness. Tahap pertama ini adalah awareness atau kesadaran. Pada tahap ini, pelanggan baru mengetahui adanya suatu produk melalui media sosial seperti Instagram tadi, Facebook, TikTok, Google, atau rekomendasi dari teman. Nah, kita buka Instagramnya lagi. Kita coba cari yang sepatu running tadi. Nah, contohnya, saya melihat iklan produk ini di Instagram. Awalnya saya berniat membeli, tapi saya menjadi tahu bahwa produk tersebut ada. Inilah yang disebut tahap awareness atau kesadaran. Nah, kemudian jadi yang pertama awareness, dan yang keduanya yaitu interest. Nah, apa sih interest ini? Jadi kita selalu mengetahui produk, pelanggan mulai tertarik. Mereka akan mencari informasi lebih lanjut seperti harga, spesifikasi, manfaat, atau promo yang sedang berlangsung. Contohnya setelah melihat iklan di Instagram tadi, saya membuka Shopee dan mencari produk yang sama, yaitu sepatu running. Nah, kita coba klik satu toko. Nah, di sini saya akan melihat foto produknya, membaca deskripsinya terdapat di bawah sini. Nah, di sini ada deskripsi produknya dan mengetahui harganya.
Di sini harganya yaitu Rp487.300. Nah, dan mempelajari manfaat sepatunya. Nah, tahap ini disebut interest karena saya mulai menunjukkan ketertarikan terhadap produk tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu consideration. Nah, pada tahap consideration ini pelanggan mulai mempertimbangkan apakah produk tersebut layak dibeli. Biasanya pelanggan bandingkan beberapa toko atau produk berdasarkan harga, kualitas, rating, ulasan, dan jumlah penjualan. Nah, kita coba bandingkan harga di beberapa tokonya. Nah, kemudian di sini saya kembalikan dua produk yang hampir sama. Saya melihat harga. Di sini saya melihat harga, rating toko, jumlah produk yang terjual serta ulasan pelanggan. Nah, tahap ini sangat penting karena pelanggan biasanya tidak langsung membeli produk pertama yang mereka lihat, tanpa harus membandingkan kualitas, manfaat, ataupun harga dan rating dan ulasan positif dari yang sudah membeli produk ini. Nah, selanjutnya kita ke tahap berikutnya, yaitu yang keempat, yaitu conversion. Nah, tahap ini adalah tahap di mana setelah kita merasa yakin, pelanggan akan melakukan pembelian, dan makanya tahap ini disebut dengan tahap conversion. Nah, contohnya kita udah yakin mau membeli ini, dan setelah saya merasa produk ini kebutuhan saya pencet, dan saya dapat mengklik tombol beli sekarang atau masukkan keranjang. Saya masukin keranjang. Nah, sebelum kita masukin keranjang, kita dapat memilih dulu warnanya dan ukuran. Kemudian kita masukin keranjang. Nah, otomatis ini sudah masuk ke keranjang belanjaan kita. Nah, ini yang disebut dengan conversion, yaitu ketika calon pelanggan berubah menjadi pembeli. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu loyalty. Ini adalah tahap setelah kita menggunakan produk dan merasa puas, pelanggan akan melakukan pembelian ulang serta merekomendasikan produk tersebut kepada orang lain. Nah, kita seperti tadi, kita coba lihat ini review dari produknya. Nah, banyak pelanggan yang memberikan bintang 5 dan ulasan positif. Hal ini menunjukkan bahwa mereka puas terhadap produk sehingga kemungkinan besar akan membeli kembali atau akan merekomendasikannya kepada orang lain. Dan ini adalah tahap loyalty ini adalah tahap terakhir di alur bagaimana sih PNL itu bekerja. Nah, selanjutnya kita masuk ke berikutnya. Nah, sekarang yang ketiganya yaitu mengapa funneling itu penting. Nah, funneling sangat penting karena membantu pelaku usaha untuk mengetahui perjalanan pelanggan dari awal hingga akhir. Nah, dengan memahami funneling, penjual dapat mengetahui di mana pelanggan mulai tertarik, kapan pelanggan mulai ragu, dan apa yang membuat pelanggan akhirnya membeli atau bahkan batal membeli. Data tersebut sangat berguna untuk memperbaiki strategi pemasaran sehingga biaya promosi menjadi lebih efektif. Nah, kita coba praktek, kita lihat di Shopee. Coba pilih salah satu produk, misalnya tumbler ini. Nah, sebagai contoh, jika satu produk memiliki banyak ulasan negatif, kita coba lihat penilaiannya. Nah, jika satu produk memiliki banyak ulasan negatif, maka kemungkinan pelanggan akan berhenti pada tahap consideration yang tadi dan tidak melakukan pembelian.
Sebaliknya, jika ulasan positif dan rating tinggi, maka peluang pelanggan melakukan pembelian akan semakin besar. Nah, selanjutnya kita ke macam-macam istilah funneling. Nah, apa aja sih macam-macam dari funneling ini, istilah dalam funneling ini? Yaitu yang pertama ada traffic. Nah, traffic ini adalah jumlah orang yang mengunjungi satu toko atau halaman produk. Nah, yang kedua ada lead. Nah, lead ini adalah calon pelanggan yang sudah menunjukkan minat, misalnya dengan bertanya melalui chat ke penjual. Selanjutnya itu prospek. Nah, yang dimaksud dengan prospek ini adalah lead yang memiliki peluang besar untuk membeli karena sudah aktif bertanya mengenai produk, harga, atau pengiriman. Nah, selanjutnya ada CTA. Nah, apa sih yang dimaksud dengan CTA? Kita coba masuk ke seperti tadi. Nah, di sini maksud dengan CTA yaitu tombol seperti tambah keranjang, chat sekarang atau chat penjual, atau ada juga tombol beli sekarang atau beli dengan voucher. Nah, tujuannya adalah mengajak pelanggan melakukan tindakan untuk membeli produk tersebut. Setelah itu, selanjutnya ada conversion. Nah, conversion ini adalah ketika pengunjung akhirnya melakukan transaksi dan berhasil membeli produk yang sudah dia masukin ke keranjang tadi. Nah, selanjutnya adalah bounce rate. Nah, bounce rate ini adalah kondisi ketika pengunjung langsung keluar dari halaman tanpa melakukan aktivitas apapun. Misalnya tidak membaca deskripsi, tidak menekan tombol pembelian. Selanjutnya ada retargeting. Nah, kita coba buka Instagram. Nah, misalnya kita pernah melihat suatu produk, kemudian beberapa saat kemudian iklannya muncul lagi. Nah, hal ini yaitu strategi untuk mengingatkan kembali calon pelanggan agar membeli produk tersebut. Makanya ini disebut dengan retargeting. Selanjutnya itu ada upselling. Nah, upselling ini adalah menawarkan produk dengan kualitas yang harga lebih tinggi, misalnya dari paket basic menjadi paket yang premium. Selanjutnya ada cross-selling. Nah, coba ke tab cross-selling ini, yaitu kita coba cari laptop. Nah, ini biasanya yang muncul ini adalah yang sering dibeli bersama. Cross-selling ini adalah menawarkan produk pelengkap, misalnya ketika mau beli laptop, kemudian tawarkan mouse, tas laptop, atau keyboard. Nah, seperti begini. Di sini dia menambahkan cover keyboardnya, ada tas laptopnya, dan sebagainya. Nah, ini dengan cross-selling. Nah, setelah kita selesai pada tahap macam-macam istilah funneling, dan sekarang kita masuk ke customer journey.
Nah, jadi customer journey ini adalah perjalanan lengkap yang dialami pelanggan, mulai dari mengenal produk hingga menjadi pelanggan yang loyal. Tahapnya terdiri dari awareness, consideration, decision, purchase, retention, dan advocacy. Nah, sekarang kita coba praktik. Kita buka Instagram. Kita coba cari yang tadi, aturan ini. Sini kita sudah mengenal produknya. Lalu sekarang, setelah kita melihat produknya, kita masuk ke Shopee dengan mencari produk yang sama. Nah, setelah itu kita pencet produknya, kita bisa beli sekarang. Nah, di sini sudah ada tombol checkout. Kita udah pencet di situ, berarti kita udah bisa langsung membeli produk tersebut. Kita juga bisa chat penjual seperti ini. Di sini tombolnya itu chat sekarang. Nah, di sini nanti kita akan diberikan beberapa pertanyaan dan kita tinggal mengetik apa yang perlu kita tanyain. Nah, setelah produknya kita dapatkan atau produk yang kita beli sudah nyampe, kita bisa review di sini. Sini penilaian. Nah, pada contoh ini, perjalanan pelanggan mulai dari melihat produk di Instagram. Setelah tertarik, pelanggan membuka Shopee untuk mencari informasi. Kemudian pelanggan melakukan pembelian, menerima produk, memberikan ulasan, dan jika puas akan membeli kembali atau merekomendasikan produk ini kepada orang lain. Nah, jadi customer journey ini yaitu dimulai dari melihat produk, dan melihat produk. Setelah dia tertarik, pelanggan melihat produk di Instagram. Nah, setelah dia tertarik, dia akan membuka Shopee untuk mencari informasi lebih lanjut tentang produk tersebut. Nah, setelah itu kemudian pelanggan akan melakukan pembelian. Dan setelah itu pelanggan menerima produk, sudah dia check out di marketplace Shopee, dan kemudian dia akan memberikan penilaian atau ulasan setelah dia menerima produk tersebut. Nah, dan jika puas akan membeli kembali atau merekomendasikan produk kepada orang lain. Nah, berdasarkan praktik yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa funneling merupakan strategi pemasaran, menggambarkan perjalanan pelanggan mulai dari mengenal produk hingga menjadi pelanggan yang loyal. Dalam praktik tadi, saya menunjukkan bahwa funneling benar-benar diterapkan pada platform digital seperti Instagram, Shopee, dan WhatsApp. Dengan memahami setiap tahapan funneling, pelaku bisnis dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif, meningkatkan penjualan, serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.